Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Novitasari, NIM 17.10128, akan mempresentasikan pemahaman tentang koda dan kodar. Koda berasal dari kata koda ya kodi, yang berarti memutuskan perkara dengan ucapan dan perbuatan. Setelah koda berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali. Sedangkan qadar berasal dari lafaz qadara yaqdiru, yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu, yang istilah pembatasan Allah SWT tentang sesuatu. Dengan kata lain, qadar berarti ukuran atau yang diciptakan Allah untuk perkara tersebut, atau bisa juga dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Beriman kepada qada dan qadar Allah SWT yaitu berarti kita telah meyakini adanya ketentuan Allah SWT yang berlaku buat manusia sebagai bukti kekuasaan dari Allah SWT. Maka dengan kata lain, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Allah SWT telah menentukan tentang segala urusan bagi makhluknya, agar manusia bertambah kuat akidah dan kesadarannya untuk taat kepada Allah SWT. Bagaimana ketentuannya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun buruk, dan tidaklah ia beriman sebelum mengetahui bahwa sesungguhnya apa saja yang sudah dipastikan akan menimpanya tentu tidak akan meleset darinya, dan sesungguhnya saja yang dipastikan meleset dari dirinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir. Contoh takdir yang tidak dapat diubah atau qada yaitu kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, kematian, dan beberapa contoh juga dari qadar yaitu seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha dengan agar memperoleh nilai yang bagus. Terus selanjutnya orang yang mengidap penyakit atau bertobat dan menjalani gaya hidup agar untuk sembuh. Terus yang ketiga yaitu seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Beberapa macam takdir yaitu yang pertama takdir muallaq, secara berasa yaitu suatu yang digantungkan. Yang kedua takdir mubram, yaitu yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dihindari, dan sesuatu yang pasti. Selanjutnya perbedaan qada dan qadar yaitu qada adalah ketetapan yang masih bisa diubah oleh manusia asalkan mereka berusaha sesungguh-sungguhnya, dan qadar yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah lagi. Sebagaimana banyak dalil yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yaitu yang membahas tentang qada dan qadar. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 23 tentang perintah. Yang kedua Ali Imran ayat 47 tentang kehendak. Yang ketiga surat Fusilat ayat 12 tentang menjadikan dan mewujubkan. Yang keempat surat An-Nisa ayat 65 tentang keputusan atau hukum. Yang kelima surat Al-Fusilat ayat 10 tentang mengatur dan menentukan menurut batas-batasnya. Masih banyak lagi kan dalam Al-Quran yang dijelaskan
tentang qada dan qadar. 4 tahap untuk mengimani qada dan qadar yaitu Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam manusia dan seluruh makhluknya. Contohnya Allah telah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan intinya yang ada seluruh dalam alam semesta ini. Terus yang kedua Alimusia. Contohnya seseorang yang mulanya miskin tetapi berusaha atas izin kehendak Allah menjadi kaya. Yang ketiga Al-Kitabinhi. Contohnya ajal, rezeki, jodoh, maut. Al-Alim contohnya yaitu dalil akli dan dalil akli. Muqayyad yaitu yang artinya manusia mempunyai kesadaran, akal, kebebasan dan ikhtiar dalam menerima atau menolak. Adapun contohnya yaitu membedakan makhluk hidup, membedakan perbuatan buruk dan baik, membedakan hak dan kewajiban, menerima atau menolak suatu perkara yang sedang dibebaskan kepada yang lainnya. Yaitu yang kedua yaitu musyayyar yang artinya tidak mempunyai kebebasan atau ikhtiar dalam menolak hal atau menerima takdirnya. Contohnya yaitu kematian, kelahiran yang bisa dimiliki oleh siapa yang menjadi ayah ibunya tetapi tidak memiliki suku mana dilahirkan, atau bentuk badan lahiriah seperti apa yang diinginan dan lain sebagainya. Al-Jibari adalah bahwa dalam hukum mewarisan secara otomatis peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia pewarisannya atau ahli warisnya sesuai dengan ketetapan tanpa digantungkan kepada seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Contohnya itu kematian waktu, cara dan tempatnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, kelahiran laki-laki dan perempuan, ras, warna kulit itu atau kiamat, matahari menerangi bumi, bulan. Yang keempat yaitu Al-Qadar sendiri memiliki arti mulia pada malam Lailatul Qadar, yaitu Allah memuliakan dengan risalah mengangkat nabinya dan rasulnya. Contohnya menurunkan Al-Quran berupa lembaran dan suhuf waktu Nabi menjadi rasul. Kematian itu bukanlah takdir, dan kapan seseorang itu meninggal dan di mana dia meninggal, apa sebabnya, itu adalah qada, bukan sudah dijelaskan Allah tentang rezeki, jodoh di Lauh Mahfuz.